ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita masuk pada episode yang ketiga untuk kita lanjutkan pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Namun sebelumnya, marilah kita berwasilah, bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan muallif kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki syai'alillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa qa'imun ghani wa wahidun wahyi. Qadirun muridun 'alimun bikulli syai'. Sifat Allah yang selanjutnya adalah wa qa'imun ghani, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun. Dan lawan dari sifat Allah qiyamuhu binafsihi ini adalah ihtiyajuhu li ghairihi, membutuhkan kepada yang selainnya. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan alam semesta. Berbeda dengan kita makhluk. Dalam kehidupan, makhluk tidak bisa berdiri sendiri. Makhluk dalam hidupnya membutuhkan kepada entitas yang lain, membutuhkan pada keberadaan yang lain. Tidak dengan Allah. Allah berdiri sendiri dan Allah tidak membutuhkan apapun. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang harus kita imani adalah wawahidun, wahdaniyah, bahwa Allah adalah Esa. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Maka kita tidak boleh meyakini adanya Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sifat mustahil dari sifat wahdaniyah Allah ini adalah ta'addud, memiliki jumlah. Ini mustahil bagi Allah. Tidak mungkin ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan. Tidak mungkin ada dua kekuasaan yang saling bertabrakan atau saling bersaingan. Tidak lagi absolut, tidak lagi memiliki kekuasaan yang mutlak ketika ada kekuasaan yang lain. Maka mustahil bagi Allah sifat ta'addud yang menjadi lawan dari sifat wahdaniyah. Sifat selanjutnya yang wajib kita imani dari sifat Allah adalah hayy atau hayat. Allah adalah zat
yang hidup. Tidak mungkin Allah itu mati, dan hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah hidup yang tanpa awal dan hidup yang tanpa akhir. Tidak sama dengan makhluk, hidup yang memiliki awal dan akan memiliki akhir. Sifat selanjutnya adalah qadir atau qudrah. Allah berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekuasaan yang absolut, adalah kekuasaan yang tidak memiliki tandingan. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang menyeluruh dan tanpa batas. Kita harus mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu. Dan sifat mustahil yang menjadi kebalikan dari sifat kudrahnya Allah ini adalah al-ajzu, sifat lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta, memiliki sifat lemah. Adalah mustahil bagi Allah sifat al-ajzu, sifat lemah. Santri rumah kitab yang dimuliakan Allah, sifat selanjutnya yang wajib kita imani adalah muridun atau iradah. Allah berkehendak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak yang tidak akan ada satu pun yang mampu untuk menghalangi kehendak Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berkehendak itu tidak ada pihak manapun atau tidak ada sesuatu pun yang memaksakan apa yang Allah kehendaki. Bahwa keinginan Allah adalah kehendaknya dengan dirinya. Kehendak Allah adalah kehendak yang tidak akan mungkin bisa dihalangi oleh apapun, dan kehendak yang tidak terpaksa. Dan kehendak Allah apabila dia sudah berkehendak, maka itu akan terjadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila ia menghendaki sesuatu, maka ia akan mengatakan jadilah, maka akan terjadi. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, nah, sifat yang menjadi kebalikan dari sifat irodahnya Allah atau sifat mustahil bagi Allah, yang menjadi kebalikan dari sifat irodahnya Allah ini adalah al-karohah, memiliki keterpaksaan. Nah, ini mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mampu memaksakan kehendaknya kepada Allah. Allah berbuat dengan kehendaknya, tidak bisa dipaksa oleh apapun dan oleh siapapun. Sifat Allah yang selanjutnya adalah alimun bikulli syai'in. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang jelas, terang, dan sesuatu yang samar-samar. Bagi Allah tidak ada yang tidak diketahui. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maka wajib bagi Allah memiliki sifat al-ilmu atau maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu.
Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Dan sifat yang menjadi mustahil bagi Allah, yang merupakan kebalikan dari sifat al-ilmunya Allah ini adalah al-jahlu. Allah memiliki sifat bodoh. Ini mustahil bagi Allah. Gak mungkin sang pencipta alam yang menciptakan segala sesuatu dengan berbagai macam pengetahuan yang ada di alam semesta merupakan zat yang al-jahlu, bodoh. Itu tidak mungkin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita di episode ketiga ini. Kesimpulannya adalah bahwa sifat wajib bagi Allah pada episode ketiga ini adalah yang pertama, Allah qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah yang wajib, Allah berdiri sendiri. Yang kedua, wahdaniyah, Allah adalah esa. Yang ketiga, hayat, Allah zat yang maha hidup. Yang keempat, qudrah, Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima adalah iradah, Allah zat yang maha berkehendak. Yang keenam adalah al-ilmu, Allah maha mengetahui. Dan sifat mustahilnya adalah kebalikan dari sifat wajib yang 6 tadi. Sifat mustahilnya yang pertama adalah Allah ihtiyajuhu li ghairihi, Allah membutuhkan selainnya, yang selainnya, ini mustahil bagi Allah. Yang kedua, ta'addud, Allah berbilang, berjumlah, ini mustahil bagi Allah. Yang ketiga, sifat mustahilnya adalah al-maut, kebalikan dari al-hayah, Allah mati, itu tidak mungkin, mustahil. Yang keempat, al-ajzu, Allah lemah, ini mustahil, sifat mustahil bagi Allah al-ajzu. Yang kelima, sifat mustahil bagi Allah adalah al-karahah, Allah terpaksa, tidak memiliki kehendak dengan sendirinya, ini mustahil bagi Allah. Dan yang keenam, yang mustahil bagi Allah adalah mustahil bodoh, tidak mungkin baginya kebodohan. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, tetap istiqomah dalam belajar. Hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.